Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Bulan purnama malam itu begitu indah dan terang, namun justru terasa seperti menyinari malam yang terkutuk. Aku membenci setiap detik keberadaanku di tempat ini. Ketika tubuhku masuk ke dalam air dan mulai berenang menyusul Om Budi dan Paman Arman, perasaan gelisah semakin menguasai hatiku. Kami bertiga akhirnya tiba di balik air terjun, dan pandangan mataku seketika melongo menyaksikan sesuatu yang tersembunyi di sana. Terdapat sebuah jalan menyerupai terowongan yang begitu gelap, dengan dindingnya dipenuhi oleh ukiran-ukiran yang tampak artistik. Aku tak pernah membayangkan bahwa di balik air terjun ini ada tempat seperti itu. Ukiran-ukiran tersebut ternyata menceritakan sejarah desa ini, desa terkutuk yang menyimpan masa lalu kelam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Paman Arman sambil naik ke permukaan, melepas bajunya, memeras air dari kain itu, lalu mengenakannya kembali. Aku masih belum paham, tetapi rasa ingin tahu membuncah di benakku. Namun, waktu tidak mengizinkan kami berlama-lama di tempat itu. Om Budi mengingatkan agar segera bergerak lebih dalam. Ia mulai melangkah masuk ke dalam terowongan, dan aku bersama Paman Arman mengikutinya dari belakang, hanya dibantu cahaya dari petromak yang dibawa Om Budi. Bentuk terowongan itu tampak seperti hasil galian yang kasar dan tidak teratur, sementara aroma aneh mulai menyeruak dan menusuk inderaku. Aku sempat mempertanyakan bau tersebut, tetapi Paman Arman tiba-tiba memotong ucapanku dan memperingatkan agar aku tidak sembarangan bicara. Rupanya, ada hal-hal yang dilarang untuk diucapkan di tempat itu. Karena itu, aku memilih diam dan tidak ingin memperpanjang perdebatan. Aku menyadari, bertengkar dengannya hanya akan membuang tenaga. Akhirnya kami tiba di ujung tujuan. Om Budi meletakkan petromak di atas bajunya yang tergeletak di pojok kanan ruangan, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, sebuah plastik hitam yang berisi dupa, korek api, dan beberapa bunga yang tidak kuketahui namanya, namun tampaknya sering digunakan orang untuk ziarah ke makam. Ia mengambil mangkuk kecil dari tanah liat yang berada di atas ruangan, lalu meletakkan bunga-bunga itu ke dalamnya. Tak lama kemudian, ia menancapkan beberapa batang dupa di depan sebuah patung berbentuk kepala kambing. Patung itu tampak aneh dengan 3 mata, 2 mata normal dan 1 mata di tengah jidatnya. Om Budi melepaskan kaosnya, lalu duduk bersila di atas batu berbentuk oval di depan dupa dan mangkuk bunga yang sudah ditata. Aku diminta untuk menyalakan dupa tersebut, dan aku melakukannya dengan hati-hati, menggunakan korek yang tadi diambil dari plastik hitam itu. Setelahnya, aku duduk di belakang Om Budi bersama Paman Arman. Om Budi memejamkan mata, duduk bersilang dengan kedua tangannya bertumpu di lutut, seperti orang yang sedang bermeditasi. Ia mulai melantunkan doa-doa yang terdengar seperti mantra pemanggil dari dunia lain, menyebut nama-nama yang asing di telingaku. Beberapa detik setelah itu, terdengar samar nyanyian wanita dari dalam terowongan, diikuti dengan alunan gamelan yang datang dari arah berlawanan. Kedua suara itu bersatu, menghasilkan irama yang aneh namun menghipnotis, hingga membuat kepalaku terasa ringan dan berputar-putar. Paman Arman sempat memperingatkanku agar tidak sampai tertidur, karena jika itu terjadi, aku mungkin tak akan bisa bangun kembali. Peringatan itu membuatku kembali siaga, meskipun rasa kantuk terus membayang. Alunan musik dan nyanyian itu semakin dekat, membuat bulu kuduku berdiri. Dari leher, tangan, hingga kaki, tubuhku dipenuhi oleh hawa aneh yang menyusup ke dalam pori. Meski ruangan dari bebatuan itu seharusnya terasa dingin, tubuhku justru semakin berkeringat dan hangat. Aku merasa seolah sedang melayang, dan aroma dupa yang menguar membuatku sesekali memejamkan mata. Namun, aku terus berusaha tetap sadar. Tiba-tiba petromak padam, dan kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Aku membuka mata selebar-lebarnya, mencoba memastikan keberadaan Om Budi dan Paman Arman masih di dekatku. Dalam keadaan gelap itu, suara Paman Arman terdengar berbisik, mengingatkan agar tetap terjaga, karena kini Om Budi sudah berada di alam lain. Kami diminta untuk menunggunya dalam hening dan kegelapan.
Aku tak mampu menahan gemetar membayangkan Om Budi pergi ke tempat yang sama seperti Rumi. Rasa takut dan panik perlahan menyusup ke dalam batinku. Keringat yang bercampur dengan baju basah membuat tubuhku menggigil. Ada sesuatu yang terasa menarikku dari belakang, perlahan namun kuat. Tanganku mulai lemas, dan pandangan mata yang masih terbuka kini hanya menangkap kehampaan. Rasa dingin tiba-tiba menyerang kepalaku, membuatku terpejam tanpa sadar. Ketika aku membuka mata kembali, aku melihat kepulan asap biru keunguan yang menyelimuti tangan dan kakiku. Kepulan itu berubah menjadi bentuk tubuhku sendiri. Rasanya sangat ringan, bahkan napasku seperti menghilang, tak terdengar lagi. Aku berada di suatu tempat yang dipenuhi jalan-jalan dan pintu-pintu tua. Tangisan anak kecil terdengar dari arah kiri. Ketika aku berbalik, lorong panjang tak berujung menyambut pandangan, dengan sebuah titik cahaya yang mengundang rasa ingin tahu. Namun, aku tersadar bahwa Om Budi dan Paman Arman sudah tak terlihat. Bukankah kami tadi bersama? Aku mulai memahami bahwa aku sedang mengalami sesuatu yang tak biasa. Mungkin inilah yang disebut Rogo Sukmo, atau bahkan alam baka. Suasananya begitu sepi, bahkan suara tangisan itu kini menghilang. Aku baru menyadari bahwa kakiku melayang, aku tidak perlu melangkah untuk bergerak. Dari ujung lorong sebelah kanan, asap merah pekat muncul membentuk awan kecil. Aku mendekat untuk melihatnya lebih jelas, namun ketika aku tiba, asap itu perlahan menghilang. Aku terus menyusuri lorong dan tiba di ujungnya, di mana cahaya terang menyilaukan mata. Sebuah suara tiba-tiba memanggilku, memintaku untuk menolongnya. Sumber suara itu datang dari atas. Ketika aku menengadah, tampak sosok wanita dengan rambut panjang, mata hitam, dan baju berantakan yang menempel di langit-langit. Tanpa menggerakkan mulut, ia memintaku membantunya. Ia mengatakan bahwa ia akan memberiku 3 permintaan jika aku membebaskannya. Untuk itu, aku diminta menyentuh ikatannya dan mengucapkan sumpah. Aku ragu, bertanya-tanya apa konsekuensi dari tindakanku. Ia meyakinkanku bahwa ia tidak berniat menyakiti siapapun, dan bahwa ia bukan bagian dari mereka yang menuntut tumbal. Ia bukan sekutu Nyirah ataupun Mbah Sujarmatio, melainkan korban yang dikurung oleh mereka. Namanya Yarmi. Di tengah kebimbangan itu, suara familiar tiba-tiba terdengar. Sosok Om Budi muncul dari kepulan asap, memberitahuku bahwa aku berhasil sampai ke tempat itu karena bakatku, tapi kami harus segera pergi. Aku mengungkapkan niatku menyelamatkan wanita itu, namun Om Budi menegaskan bahwa membuat kontrak dengan jin bukan perkara sepele. Jika aku tak siap, maka keluargaku bisa menjadi taruhannya. Aku terdiam, lalu memutuskan untuk tidak membebaskannya. Wanita itu tampak murung, namun ia tidak marah. Ia justru memberiku pesan untuk menjaga kebersihan hati, karena aku istimewa. Aku dan Om Budi kemudian bersiap kembali. Ketika aku menggenggam tangan Om Budi, segalanya berubah menjadi gelap. Aku bisa melihat tubuhku sendiri sedang tertidur, bersama Paman Arman dan juga Raga Om Budi yang masih dalam posisi meditasi. Aku membuka mata, melihat Om Budi sedang mengenakan kembali kaosnya. Aku bangkit, meski kepalaku sedikit pusing, dan Paman Arman memandangiku dengan wajah kesal, mengira aku hampir tak kembali. Kami berjalan menyusuri terowongan untuk pulang. Dalam perjalanan, aku mengungkapkan keinginanku untuk mengetahui sejarah desa ini. Namun Om Budi mengatakan bahwa bukan dia yang pantas untuk menceritakannya, melainkan ayahku. Langit mulai terang saat kami tiba di rumah Om Budi. Tubuhku terasa lemas, mungkin karena sejak kemarin hanya sempat makan sekali. Rumi masih tertidur di kamar, ditemani Tante Sri. Desta dan Rita sedang berada di rumah sakit. Ayah, Ibu, dan Kak Setia mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit oleh Desta, yang hanya bermodal kemampuan seadanya untuk menyetir mobil. Membayangkan apa yang menimpa mereka semalam membuat dadaku kembali sesak. Aku merasa tak berguna, tak bisa berbuat apa-apa, dan hanya membuat keadaan semakin buruk.
Melihat wajah Rumi yang tertidur lelap membuatku sedikit lega. Ia terlalu kecil untuk menghadapi semua ini. Seharusnya kami berada di rumah, bangun dari ranjang yang nyaman, sarapan bersama, lalu menjalani hari seperti biasa. Namun kenyataannya, semua orang kini terlihat lelah dan putus asa. Om Budi baru saja menerima telepon dari Pak Harnoto. Katanya, jika kami semua meninggalkan desa ini, kami tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Ancaman itu bukanlah main-main. Pak Harnoto adalah seorang pengusaha yang memiliki kekuasaan besar di berbagai wilayah di negeri ini. Ia dikenal sebagai mafia hitam, yang selalu berhasil lolos dari jerat hukum karena pengaruh yang ia miliki. Tak seorang pun tahu kapan dan di mana ia akan bergerak untuk menyingkirkan siapa saja yang menentangnya. Baik, aku akan menuliskan ulang cerita tersebut tanpa mengubah dan menyingkat ceritanya, menggunakan bahasa yang lebih baik, tanpa menggunakan kalimat langsung, dan menghindari gaya percakapan. Berikut ini adalah hasil penulisan ulangnya. Suara mobil terdengar dari luar rumah. Aku spontan menoleh ke arah pintu. Tampak Rita dan Desta masuk tergesa-gesa, membanting pintu sebelum akhirnya berlari ke dalam rumah. Mereka langsung mencari keberadaan ayah, dan kutunjukkan bahwa beliau sedang berada di dapur. Ketika mereka menanyakan kondisi ayah, ibu, dan Kak Setia, ekspresi wajah mereka tampak tegang dan cemas. Namun Desta segera menenangkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka pasti segera pulih. Ia lalu berpamitan sebentar untuk berbicara dengan ayah di dapur. Dari sudut mata, aku menyadari bahwa Paman Arman menatapku sejak tadi. Tatapannya mengandung penyesalan yang begitu jelas. Aku berusaha mengabaikan pikiranku tentangnya, lalu segera menghabiskan sarapan yang tersisa. Semuanya terasa begitu rumit sekarang. Bahkan aku tak lagi tahu apa yang seharusnya aku lakukan untuk bisa keluar dari desa terkutuk ini. Kami segera bersiap menuju rumah sakit. Aku mengangguk ketika diajak, lalu keluar dari kamar bersama Rita, Rumi, dan Tante Sri. Kami masuk ke dalam mobil, dengan Desta yang menyetir, diikuti oleh Rita dan Tante Sri yang duduk di kursi belakang. Paman Arman duduk di kursi depan bersama Om Budi. Aku kembali memandangi pemandangan desa dari balik jendela. Udara pagi yang jernih, suara burung-burung yang berkicau, serta cahaya mentari yang mulai menyinari jalanan desa memberikan kesan indah, tenang, dan menyejukkan. Namun keindahan itu justru membuatku bertanya-tanya, bagaimana mungkin tempat seindah ini menyimpan kengerian dan kutukan yang tak terbayangkan? Seorang pria mendekat dan mengetuk jendela depan tempat Om Budi menyetir. Ternyata itu Pak RT. Obrolan ringan pun terjadi. Namun anehnya, Om Budi mengatakan bahwa kami akan pergi ke mal untuk jalan-jalan. Pak RT menanggapi dengan biasa saja dan berpamitan, tapi aku sadar sesuatu. Ia tidak membalas salam dari Om Budi, dan itu membuatku bertanya-tanya. Terlebih lagi, aku tak paham mengapa Om Budi perlu berbohong tentang tujuan kami. Aku sempat ingin menanyakan alasannya, dan Om Budi hanya berkata bahwa penjelasan lengkap akan disampaikan nanti setelah sampai di rumah sakit. Mobil mulai meninggalkan area desa dan berbelok ke arah jalan raya. Di perjalanan, aku masih memandangi rumah-rumah kosong yang terlihat kokoh dan bersih. Anehnya, beberapa rumah bahkan memiliki halaman dan teras yang tampak rapi, seolah baru saja dibersihkan. Hal itu membuatku bertanya-tanya, bagaimana mungkin rumah-rumah yang konon ditinggalkan selama bertahun-tahun masih bisa terlihat sebersih itu? Keinginan untuk bertanya semakin besar, namun aku merasa percuma jika menyampaikannya kepada Om Budi. Mungkin lebih baik nanti kutanyakan kepada Tante Sri saja. Perjalanan selama 1 jam akhirnya membawa kami ke rumah sakit. Barulah aku mengerti mengapa Desta tak dibawa ke sini kemarin. Jarak tempuh yang jauh dan kondisi fisik Desta yang tidak memungkinkan, membuat itu menjadi keputusan yang bijak. Rumah sakit itu tampak tua, bergaya arsitektur kolonial, dan membuatku merasa seperti berada di dimensi yang berbeda. Di taman depan rumah sakit, tampak beberapa orang tua berjalan dengan gerakan tubuh yang aneh,
memaksakan kaki untuk bergerak sambil menggoyangkan badan ke kanan dan kiri. Rumi memegangi lenganku erat dan mengeluhkan rasa pusing. Aku paham betul, ini adalah tanda-tanda bahwa ia akan mengalami kesurupan. Aku membisikkan kekuatan padanya dalam hati, agar ia mengingat apa yang telah Tante katakan sebelumnya, bahwa ia harus melawan dan tidak boleh kalah. Rumi terlihat berusaha menenangkan diri. Ketika ia membuka mata dan tersenyum, aku merasa sedikit lega karena ia berhasil mengendalikan dirinya. Sejak kami masuk ke area rumah sakit, memang banyak hal yang terasa janggal. Seorang suster yang mengenakan masker selalu menghindari kontak mata denganku. Beberapa pasien menatapku tajam tanpa sekalipun berkedip. Bahkan beberapa dokter yang melintas membawa aroma amis darah yang begitu menyengat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin suster itu sedang tidak sehat atau para pasien memang sedang dalam kondisi tidak stabil. Kami sampai di ruangan tempat ayah, ibu, dan Kak Setia dirawat. Ruangannya bernama S519A. Aku sempat bingung dengan penamaan ruangan yang terasa rumit padahal tidak terlalu banyak ruangan di rumah sakit tersebut. Bangunan 3 lantai itu memiliki ruangan yang cukup luas, bahkan mampu menampung hingga 20 pasien per kamar. Di dalam ruangan, banyak pasien yang masih tertidur lelap meski pagi sudah cerah. Sinar matahari masuk dari jendela-jendela tinggi, mengisi ruangan dengan cahaya yang hangat. Ayah dan ibu masih tertidur dengan perban di beberapa bagian tubuh mereka. Kak Setia, yang sedang duduk, tersenyum ketika melihat kedatangan kami. Wajahnya masih menyisakan bekas luka, meski tidak sebanyak ayah dan ibu. Namun senyum itu segera hilang ketika ia menyadari kehadiran Paman Arman. Raut wajahnya berubah drastis menjadi kesal. Sorot matanya yang tajam memperlihatkan kemarahan yang tertahan. Kak Setia terlihat ingin mengungkapkan semua perasaan itu, menyalahkan Paman Arman atas apa yang terjadi. Ia menuduh Paman Arman telah memukuli ayah dengan kayu jati hingga menyebabkan tulang-tulangnya patah, serta menyeret ibu hingga pingsan dengan cara yang sangat kejam. Kak Setia yang masih dalam keadaan cedera bahkan berusaha bangkit dari ranjang, namun terlihat bahwa kaki kanannya patah. Ia menangis, dan baru kali itu aku melihatnya dalam kondisi seterpuruk itu. Om Budi mencoba menenangkan, sementara suasana ruangan menjadi begitu tegang. Rumi berusaha mendekati Kak Setia dan membantunya kembali duduk. Ia mencoba menghibur dengan lembut, mengelus kepala kakaknya dan menyampaikan harapan agar Kak Setia cepat sembuh. Situasi mulai mereda. Para pasien yang sebelumnya terganggu mulai kembali tidur. Posisi ranjang Kak Setia berada di antara ayah dan ibu. Aku duduk di sisi kanan ranjang bersama Rumi dan Om Budi. Di sisi lainnya, Desta, Rita, dan Tante Sri menemani dari kursi yang disediakan. Paman Arman telah keluar dari ruangan, mungkin menyadari bahwa keberadaannya hanya akan memperkeruh suasana. Aku menyampaikan permintaan maaf kepada Kak Setia karena telah terlalu lama pergi dan tidak ada ketika mereka semua dalam kondisi sekarat. Namun Kak Setia justru berkata bahwa jika aku tidak datang waktu itu, mungkin semuanya sudah habis di tangan orang yang ia sebut sebagai psikopat itu. Dengan suara bergetar, Kak Setia menjelaskan bahwa ayah mengalami patah tulang di kedua kaki dan luka serius di bagian perut, sementara ibu menderita patah tangan kiri dan luka parah di kepala akibat dibenturkan beberapa kali ke lantai. Aku tak mampu menahan tangis mendengar penjelasan itu. Aku pun bertanya bagaimana dengan kondisi Kak Setia sendiri. Ia mencoba tersenyum dan berkata bahwa keadaannya baik-baik saja, meski kenyataannya tidak demikian. Om Budi yang melihatku menangis, menepuk pundakku dengan lembut, seolah memberikan kekuatan. Rumi menggenggam tanganku erat dan kembali tersenyum. Rasa sakit di dalam dadaku semakin menjadi. Melihat keluarga dalam kondisi seperti ini membuat hati terasa hancur. Apalagi kami juga masih harus memikirkan cara untuk bisa keluar dari desa ini dengan selamat. Dari arah belakang, suara ibu terdengar memanggil namaku. Aku menoleh dan melihatnya terbaring, masih dengan wajah pucat dan luka yang belum sembuh. Namun senyum tipis tetap ia suguhkan.
Luka di bibirnya mulai menghitam dan mengering. Meskipun wajah cantiknya yang selalu protektif kini terlihat lemah, namun ia tetap memiliki pesona keibuan yang sama seperti dulu. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengatur emosi. Air mata terus mengalir tanpa bisa ditahan. Aku menghapusnya perlahan, lalu membalas senyumnya. Ibu meyakinkan bahwa mereka sudah memikirkan semuanya dengan matang dan akan meninggalkan desa ini bersama keluarga Om Budi. Bahkan ayah telah menghubungi rekannya untuk menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Kabar itu sedikit membuatku lega. Melihat wajah Desta, Rita, dan Tante Sri yang tersenyum membuatku merasa bahwa mungkin semua ini bisa berakhir dengan lebih baik dari yang kubayangkan. Tante Sri sempat meminta maaf atas semua kejadian, namun ibu menegaskan bahwa tak ada satupun dari kami yang bersalah, karena kami semua adalah korban, termasuk Paman Arman. Saat ditanya keberadaan Paman Arman, Desta menjelaskan bahwa ia sedang duduk di bangku luar ruangan. Kak Setia yang penasaran mulai bertanya tentang siapa sebenarnya Paman Arman. Ibu menjelaskan bahwa ia adalah kakak tertua dari ayah, yang berarti ia adalah paman kandung kami. Kak Setia merasa terkejut karena selama ini tidak mengetahui bahwa pria itu adalah sosok yang sama dengan yang ada di lukisan keluarga ayah. Ia pun mulai bertanya mengapa orang itu bisa menyerang kami. Ayah, dengan suara parau dari balik punggung Tante Sri, menjawab bahwa ia akan menceritakan segalanya. Ternyata, ayah dulunya adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan tidak jauh dari desa. Saat berusia 6 tahun, ia diadopsi oleh pasangan Aji Pranomo dan Ningrum. Namun sebelum itu, pasangan tersebut telah lebih dulu mengadopsi Paman Arman. Mereka menginginkan seorang adik bagi Paman Arman yang katanya sering kesepian. Hubungan mereka saat kecil sangat akrab. Paman Arman selalu mengalah, dan ayah pun tumbuh bersama dalam kasih sayang yang cukup. Namun situasi berubah ketika saudara kakek menitipkan anak-anak mereka, Budi, Retno, dan Iwan, kepada kakek. Paman Arman mulai menjauh dari ayah dan lebih dekat dengan Budi. Ketika ayah mendapatkan beasiswa ke Batavia pada usia 14 tahun, Paman Arman dan kakek menentangnya, sementara Budi mendukung. Kakek bahkan sempat menyatakan bahwa jika ayah tetap pergi, maka ia bukan lagi anak mereka. Ayah mengira itu hanya gertakan, dan akhirnya tetap melanjutkan pendidikannya hingga menjadi seorang insinyur. Saat ayah kembali ke desa, segalanya telah berubah. Kabar duka menyelimuti keluarga ketika Budi dikabarkan meninggal karena jatuh dari jembatan keramat. Dua anak kembar, Retno dan Iwan, diketahui memiliki kekurangan pada penglihatan mereka. Usia keduanya setara dengan Rumi saat ini. Walaupun tidak bisa melihat, mereka dikenal sangat terampil dalam memainkan alat musik gamelan dan bahkan telah menjadi dalang cilik. Kakek yang merupakan seorang dalang begitu bangga terhadap mereka, namun tidak demikian terhadap ayah. Setiap kali ayah mencoba berbicara dengannya, kakek selalu menghindar, enggan membuka ruang komunikasi. Nenek, yang dulunya seorang sinden terkenal di desa, masih setia melantunkan tembang meski usia telah senja. Dalam berbagai pertunjukan, Retno memainkan gamelan, sementara Iwan menjadi dalang cilik yang mulai tenar. Sayangnya, kabar duka kembali datang. Ketika ayah sedang berada di luar kota, nenek ditemukan meninggal secara tidak wajar di tengah sawah saat malam. Warga desa tanpa dasar yang kuat menuduh Paman Arman sebagai pelaku. Namun, kakek malah menyalahkan Retno dan Iwan, menyebut mereka sebagai pembawa sial, dan menyebut bahwa mereka hanyalah anak pungut. Keesokan harinya, Retno dan Iwan ditemukan hanyut di sungai dekat jembatan keramat, tak bernyawa. Paman Arman, yang sangat menyayangi keduanya, tak terima. Ia menuduh kakek sebagai pelaku kematian mereka, menyebut bahwa tuduhan serta tekanan psikologis kakeklah yang menyebabkan keduanya pergi untuk selamanya. Malam itu, ayah mendengar pertengkaran sengit antara kakek dan Paman Arman. Ketika keluar dari kamar, ayah mendapati tubuh kakek sudah tergeletak di ruang tamu dengan darah berceceran memenuhi lantai dan dinding, termasuk lukisan keluarga.
Sayatan di leher menjadi bukti nyawa kakek telah direnggut. Sejak malam itu, Paman Arman menghilang. Desa menjadi gaduh. Banyak warga menyalahkan ayah atas kejadian tragis tersebut. Namun sebagian lainnya menganggap kematian kakek sebagai karma atas praktik pesugihan yang konon dilakukan bersama Mbah Sujarmatio. Perlahan, ayah dijauhi oleh warga desa. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Tak lama kemudian, kabar menyeramkan datang silih berganti. Anak-anak warga satu persatu meninggal secara tak wajar. Ada yang menggantung diri, ada pula yang melompat dari jembatan, menusuk perut mereka sendiri, bahkan menggorok leher mereka. Warga desa mulai mengalami kesurupan massal. Sebagian dari mereka memilih kabur, meninggalkan harta benda tanpa sempat mengemasi. Mereka percaya bahwa desa ini telah terkena kutukan. Warga yang kesurupan dilaporkan terbakar di dalam rumah mereka masing-masing. Api membakar selama hampir 1 minggu tanpa ada yang berani memadamkannya. Semua bangunan habis terbakar, kecuali rumah kakek yang tetap berdiri kokoh, tak tersentuh api sedikit pun. Kini semua yang kulihat sejak awal kedatangan ke desa ini perlahan terungkap. Ayah mengakui bahwa seluruh sosok yang terlihat adalah arwah. Ia menyebut bahwa aku memiliki kemampuan istimewa, seperti adikku Rumi, kakakku Setiawan, dan juga ibu. Tatapannya mengarah pada ibu dan Kak Setia. Penjelasan itu membuatku merasa tidak percaya. Mengapa selama ini ibu tampak seperti tidak mempercayai hal-hal mistis, bahkan sampai membawa Rumi ke psikiater dan ustadz untuk diruqyah? Ternyata, ibu hanya ingin agar Rumi tidak ketakutan lagi. Ibu tahu, makhluk lain selalu mengikuti dan mencoba merasuki Rumi secara perlahan. Ketika aku bertanya mengapa Kak Setia tidak pernah bercerita, jawabannya cukup jelas, aku tak pernah bertanya. Semua orang tertawa mendengar penjelasan itu. Namun pertanyaanku belum berhenti. Bagaimana mungkin bangunan di desa bisa utuh kembali setelah semua kebakaran itu? Ayah menjelaskan bahwa Pak Harnoto, seorang pengusaha, membangun kembali desa ini untuk dijadikan investasi. Nama desa pun diganti agar tak lagi dikenal sebagai desa pencabut nyawa. Namun karena sejumlah rekannya mengetahui sejarah kelam desa ini, mereka menarik dukungan, dan proyek pun terbengkalai. Kini, Pak Harnoto ingin bekerja sama dengan ayah untuk melanjutkan pembangunan. Jawaban ayah membuatku bertanya-tanya. Apakah ayah akan menerima tawaran itu? Ayah tampak yakin dan menyebut bahwa jika desa ini dipenuhi banyak orang, maka tempat ini tak akan lagi menyeramkan. Namun perasaan tak tenang menyelimutiku. Perubahan sikap ayah yang begitu drastis terasa janggal. Benarkah ini yang benar-benar diinginkan ayah? Setelah 4 hari dirawat, akhirnya ibu, ayah, dan Kak Setia diperbolehkan pulang, dengan syarat harus beristirahat total. Hari-hari tampak berjalan normal kembali. Ayah belum menandatangani kontrak kerja sama dengan Pak Harnoto. Berkas kontrak itu telah dikirim ke Pak RT agar bisa dinegosiasikan ulang. Om Budi menjelaskan bahwa peran Pak RT di desa ini sangat besar. Ia disebut sebagai mata-mata desa, yang akan melaporkan siapapun yang tidak berpartisipasi sesuai aturan. Rita terlihat sangat senang. Kini, ia tahu bahwa keluarganya tak perlu kembali lagi ke desa terkutuk ini. Rencananya, aku, Rita, dan Desta akan bersekolah di SMA yang sama. Desta bahkan memulai kembali dari awal karena merasa sudah lupa semua materi pelajaran sebelumnya. Saat memandangi pemandangan dari jendela, pikiranku terlempar pada masa pertama kali datang ke desa ini. Segalanya terlihat begitu indah, hingga malam menjelma dan semua kengerian mulai terkuak. Waktu menunjukkan pukul 8 malam ketika kami sampai di rumah. Semua orang keluar dari mobil satu persatu. Rasanya seperti semua sudah berakhir. Namun Paman Arman tiba-tiba pamit kepada ayah. Ayah sempat menahannya dan memintanya menginap malam itu, tapi Paman Arman menolak dan dengan tegas menyebut bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri.
Simbok muncul dari pintu depan, terkejut melihat kondisi kami. Ia melihat kursi roda, wajah yang gosong, dan penuh luka. Simbok bertanya bertubi-tubi dengan suara panik. Aku hanya menjelaskan bahwa kami semua baik-baik saja. Setelah membawa ibu ke kamar, aku mulai menyadari ada yang berbeda. Ibu begitu diam sejak siang, tak seperti biasanya. Ketika kutanyakan, ibu akhirnya berbicara. Ia menyampaikan kegelisahannya tentang rencana kerja sama ayah dan Pak Harnoto. Ibu menyebut bahwa bisnis itu penuh dengan kecurangan dan darah. Ia menyinggung kisah keluarga Lin yang terbakar hidup-hidup setelah sebelumnya menjalin kerjasama dengan Pak Harnoto. Aku mencoba menenangkan ibu. Aku yakin ayah tahu apa yang sedang ia lakukan. Ibu menangis, menyatakan bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku berjanji akan menjaga Rumi, Kak Setia, ibu, dan ayah, apapun yang terjadi. Setelah makan malam, aku tak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. Apakah ayah benar-benar akan ikut dalam bisnis gelap itu? Ataukah ia akan mencoba mengakhirinya demi keselamatan keluarga? Seseorang mengetuk pintu kamarku. Kukira itu Rumi, namun saat kubuka, tak ada siapapun di sana. Cahaya dari lampu taman menyinari bagian dalam rumah, tapi tak terlihat siapapun. Aku hanya bisa mendengar suara gemericik air dari akuarium yang menambah hening malam itu. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan meneguk segelas air. Tapi pikiranku terus melayang. Siapa yang tadi mengetuk pintu kamarku? Aku meletakkan gelas di atas kanibet dan perlahan melangkah menuju pintu kamar. Namun, ada yang berbeda kali ini. Suara gemericik air dari akuarium yang biasanya terdengar tenang, kini lenyap seketika. Tatapan mataku tertuju pada akuarium di ruang tengah, lampunya masih menyala, tetapi tidak ada satupun ikan terlihat berenang di dalamnya. Aku mendekatinya perlahan, memastikan kabel dan saluran air masih tersambung seperti biasa, dan memang tidak ada yang tampak rusak. Ketika menunduk, hanya bebatuan kecil yang tampak mengisi dasar akuarium. Rasanya tak masuk akal jika semua ikan itu bisa bersembunyi di balik batu-batu yang ukurannya jauh lebih kecil dari tubuh mereka. Aku mengamati lebih teliti, dan benar saja, tak ada ikan di sana. Tiba-tiba suara gemericik air terdengar lagi. Kali ini berbeda. Air yang mengalir keluar dari selang di atas akuarium berubah warna menjadi merah pekat, perlahan memenuhi seluruh isi akuarium. Warna merah itu menyebar cepat, menutupi seluruh bagian dalam akuarium. Suara air semakin keras mengalir, menambah kepanikan dalam diriku. Dengan ragu aku mendekat, mencoba melihat lebih jelas ke dalamnya, namun mendadak lampu akuarium padam. Dalam sekejap, sesuatu menarik kepalaku ke dalam akuarium. Napasku tercekat, panik menjalar cepat di seluruh tubuhku. Dengan kedua tanganku, aku mencoba mendorong kaca akuarium agar bisa membebaskan diri. Air itu terasa aneh, bukan seperti air pada umumnya. Aroma anyir dan teksturnya yang kental mengisyaratkan bahwa yang mengisi akuarium itu adalah darah. Tubuhku menggeliat dalam air, mencoba melepaskan diri dari genggaman tak terlihat itu. Dengan sisa tenaga, aku mendorong tubuhku sekuat mungkin hingga akhirnya terlepas dan terhempas ke lantai. Napas yang terputus-putus dan batuk yang terus menyertai membuat tubuhku gemetar hebat. Desta berdiri di sampingku dengan wajah panik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku masih berusaha menjelaskan apa yang kualami, namun pikiranku kacau, dan napasku belum kembali normal. Saat aku menoleh ke arah akuarium, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah kepala manusia keluar dari dalam akuarium, penuh lumuran darah, dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Kepala itu melayang, lalu menggelinding menuju kami berdua. Tubuhku membeku, dan Desta pun terlihat tak mampu mengucapkan sepatah kata. Suara serak dan parau terdengar dari kepala itu, menyampaikan pesan mengerikan bahwa aku tak bisa lari, dan harus mengikutinya.
Teriakan kami bergema memenuhi ruangan, membuat lampu ruangan menyala kembali. Om Budi datang menghampiri dengan raut wajah kebingungan, sementara Rumi memegangi tanganku, bertanya dengan cemas. Tante Sri dan Rita juga tiba dan melihat kondisi akuarium yang kini dipenuhi cairan merah gelap. Mereka semua terkejut. Bahkan langit-langit dan dinding rumah kini penuh dengan tulisan aksara Jawa berwarna merah. Suasana berubah menjadi mencekam. Rumi yang selama ini lebih peka terhadap hal-hal gaib, mulai mengucapkan kalimat dalam bahasa Jawa yang artinya seseorang tidak bisa melarikan diri dan harus ikut bersama. Aroma amis darah memenuhi ruangan. Kejadian ini menyadarkanku bahwa semua teror belum berakhir, bahkan sebaliknya, baru saja dimulai. Setelah mandi selama hampir 1 jam untuk membersihkan tubuh dari darah dan rasa takut, aku merebahkan diri di atas kasur. Namun, pikiranku masih bergelut dengan segala kejadian yang berlangsung. Kenapa semua makhluk aneh itu tetap mengikuti kami, padahal kami sudah meninggalkan desa? Bahkan Om Budi terlihat bingung, sama sepertiku. Untungnya, ibu, ayah, dan Kak Setia tidak mendengar kegaduhan tadi. Mereka masih terlelap di kamar masing-masing. Rumi pun menunjukkan gelagat aneh. Ia terus menangis tanpa bisa menjelaskan apa yang ditakutinya. Om Budi menyarankan agar kejadian tadi tidak diceritakan kepada yang lain agar kondisi mereka cepat pulih, dan supaya Paman Arman yang temperamental tak membuat keributan. Ketukan pintu terdengar pelan. Aku menduga itu Rita, dan ternyata benar. Namun, sesuatu aneh terjadi. Ekspresinya kosong, rambutnya kusut, dan pakaiannya terlihat kumal. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Ia berkata bahwa semua ini harus diakhiri, namun sebelum aku sempat menanyakan maksudnya, pintu kembali diketuk. Saat aku menoleh kembali ke arah Rita, tubuhnya menghilang begitu saja. Desta yang datang selanjutnya memastikan bahwa Rita masih berada di kamarnya dan sedang bersiap untuk sekolah. Aku tak habis pikir dengan apa yang baru saja kulihat. Pagi harinya, semua terlihat kembali normal. Ayah dan ibu bergurau, Om Budi dan Tante Sri tampak berbincang ringan, sementara Rita dan Desta menikmati sarapan. Kak Setia sibuk dengan ponselnya, dan Rumi tampak duduk diam dengan tatapan kosong. Aku mempercepat langkah dan duduk di samping Rumi, namun tak ada reaksi darinya. Ketika aku mencoba berbicara, Rita bertanya siapa yang sedang kuajak bicara, karena katanya Rumi masih tertidur dan belum bangun sejak tadi. Aku menoleh ke samping dan benar, tidak ada siapapun di sana. Situasi ini membuatku merasa terguncang. Aku seperti menjadi satu-satunya orang yang melihat semua keanehan ini. Rasanya menjijikan, seolah-olah aku dianggap berhalusinasi. Aku mencoba tenang dan melanjutkan rutinitas. Saat hendak berangkat sekolah, Pak Men, sopir keluarga yang sudah seperti keluarga sendiri, menyapa. Sudah belasan tahun ia bekerja di rumah kami. Wajahnya tampak cemas saat menanyakan kondisi Rumi. Setelah mendapat penjelasan dari Om Budi, ia masih tampak tidak tenang. Pak Men kemudian mendekat dan berbisik padaku bahwa ia melihat Om Budi tengah berbicara sendiri di halaman rumah semalam. Wajah Om Budi terlihat menyeramkan ketika ia menoleh ke arah Pak Men. Ia juga menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi setelah aku melihat kepala buntung. Kesaksian Pak Men membuatku merenung dalam-dalam. Ia bukan orang yang suka berbohong. Tak lama kemudian, Desta dan Rita datang bersama Om Budi dan Tante Sri. Kehebohan pagi itu teralihkan sejenak oleh semangat Desta yang gembira bisa kembali bersekolah. Mereka terlihat membawa koper, dan ketika kutanyakan, ternyata mereka berniat segera pindah agar tidak merepotkan keluarga kami lebih lama. Aku merasa senang mendengar hal itu. Rumah kami jadi terasa lebih hangat dengan kehadiran mereka. Sesampainya di sekolah, aku segera memasuki kelas dan duduk di samping Dito, sahabat lamaku sejak taman kanak-kanak. Kami memiliki begitu banyak kesamaan, sehingga hubungan kami sangat erat. Meski selama bertahun-tahun berteman, aku belum pernah sekalipun melihat orang tua Dito.
Ia selalu diantar dan dijemput oleh supir, baik ke sekolah maupun saat berkunjung ke rumahku. Saat aku mengunjungi rumahnya, hanya ada asisten rumah tangga dan beberapa tukang kebun yang wajah dan namanya sudah akrab di benakku. Tidak satupun foto orang tuanya terpajang, hanya potret Dito bersama dua kakaknya, Samuel dan Isa. Percakapan pagi itu di kelas bermula dari pertanyaan Dito mengenai liburanku. Ketika ku bilang tidak jadi menetap di desa karena suasananya yang angker dan penuh hal aneh, Dito justru semakin penasaran. Ia mulai memancing cerita dari kejadian-kejadian yang aku alami, namun aku lebih memilih untuk tidak membahasnya. Perkataannya soal demit yang mengikuti seseorang dari tempat angker membuatku terdiam. Ia bahkan menunjukkan sebuah buku yang berisi ilustrasi dan penjelasan tentang orang-orang yang mengalami hal serupa. Dito menjelaskan bahwa makhluk halus kerap mengikuti manusia jika merasa ada sesuatu yang belum tersampaikan atau jika mereka menginginkan sesuatu. Penjelasan Dito tentang sosok yang menyerupai orang yang dikenal dan meminta pertolongan menimbulkan ketakutan baru dalam diriku. Terlebih ketika Dito menunjukkan simbol berbentuk lingkaran merah dengan tanda silang yang disebutnya sebagai lambang tumbal. Kepalaku mulai pusing, karena apa yang ia katakan terasa sangat berkaitan dengan pengalamanku pagi ini. Bel sekolah yang berbunyi nyaring seolah menjadi penyelamat dari percakapan yang menegangkan itu. Ketika siswa lain sibuk merapikan perlengkapan, pandanganku tertuju pada jam dinding yang tampak bergerak lambat. Dalam sekejap, suasana kelas berubah menjadi hening dan sepi. Tak ada murid lain, bangku dan kursi pun menghilang. Cahaya matahari yang masuk dari jendela menjadi satu-satunya penerangan. Sebuah suara wanita menjerit terdengar dari kejauhan, dan kemudian terasa semakin dekat. Setetes cairan hangat jatuh ke hidungku, dan saat ku sentuh, warnanya merah pekat dan berbau amis. Aku mendongak dan melihat seorang gadis berseragam putih abu tergantung di langit-langit dengan rambut menutupi wajah dan tali yang melilit lehernya. Tak bisa bergerak, tak mampu mengedipkan mata, napasku tersengal melihat pemandangan mengerikan itu. Suara lirih yang menggumamkan kata-kata asing terdengar di telingaku, seperti berbisik langsung ke dalam pikiranku. Kata-kata itu mengulang terus, menyebut status tumbal, status nyawa, aku pergi. Tiba-tiba pundakku ditepuk keras oleh Dito hingga aku meringis. Ia bertanya mengapa aku melamun, sementara kelas telah kosong. Aku hanya tersenyum menutupi ketakutanku dan berkata bahwa aku sedang memikirkan sesuatu. Saat kami menunggu bus di halte, Dito kembali membahas kejadian tadi. Ia yakin aku sedang diikuti oleh makhluk halus dan menyarankan agar aku berpikir tentang alasan makhluk itu mendekatiku. Sampainya di rumah, aku disambut oleh si Mbok yang tengah membersihkan ruang tamu sambil bersenandung. Ia menawarkan makanan dan segera menuju dapur. Kak Setia memberitahu bahwa ibu mencariku terus sejak siang, dan ayah pergi dengan Pak Harnoto membawa koper, kemungkinan untuk urusan penting yang cukup lama. Pikiran tentang ayah membuatku semakin tertekan. Kekhawatiran tentang bisnis dengan Pak Harnoto semakin membebani benakku. Setelah makan, aku memutuskan untuk menemui ibu. Ia terlihat lemas terbaring di atas ranjang, wajahnya pucat dan matanya tampak lelah. Aku tahu bahwa ibu sedang memikirkan ayah, tetapi aku berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ayah adalah sosok yang cerdas dan tidak akan bertindak gegabah. Ibu tersenyum dan menyuruhku memanggil si Mbok untuk membantunya membersihkan diri. Aku pun segera memanggil si Mbok. Ia terkejut namun senang karena ibu bersedia makan. Dalam perjalanan ke dapur, aku berpikir tentang semua yang terjadi. Aku mencoba menghubungi rumah Om Budi untuk mengundang mereka makan malam, dan mereka pun menyanggupi. Aku duduk di sofa ruang tengah bersama Kak Setia dan Rumi, menonton televisi sambil menanti kedatangan keluarga Om Budi yang katanya masih dalam perjalanan. Bel rumah berbunyi, dan si Mbok dengan cekatan berlari menuju pintu depan untuk membukanya. Keluarga Om Budi datang dengan raut wajah gembira. Namun, di antara mereka, hanya Rita yang tampak begitu pucat. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah dia sedang sakit? Desta, yang sepertinya menangkap kegelisahanku, menepuk pundakku dan menggeleng pelan.
seolah ingin menyampaikan bahwa belakangan ini, Rita memang mulai bertingkah aneh. Kami semua kemudian makan malam bersama di meja makan. Ibu yang sebelumnya tidur, terbangun karena mendengar suara keramaian di luar kamar dan meminta bantuan si Mbok untuk membawanya ke meja makan. Om Budi duduk di sebelah Tante Sri. Desta duduk bersebelahan denganku dan Rita, sementara ibu duduk di ujung kanan meja bersama Rumi dan Kak Setia. Makan malam berjalan dengan hangat, hingga akhirnya ibu menyarankan agar keluarga Om Budi bermalam di rumah karena rumah masih terasa sepi dan aktivitas ibu yang masih terbatas. Ibu juga sempat bercerita kepada Om Budi tentang ayah yang diajak pergi oleh Pak Harnoto. Mendengar itu, Om Budi tampak memahami situasi dan menyetujui saran ibu. Setelah makan malam, kami duduk santai di ruang tengah sambil menonton televisi dan mengobrol. Aku sempat menatap Rita dengan ragu, bertanya-tanya dalam hati apakah dia benar-benar baik-baik saja. Dia terlihat pucat, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa berbeda. Namun, jawabannya yang tenang membuatku berpikir ulang. Mungkin memang hanya pikiranku saja yang terlalu mencemaskan sesuatu yang tidak nyata. Bisa jadi semuanya hanya perasaanku semata. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Rumi sudah masuk ke kamarnya, begitu juga Kak Setia. Desta kemudian berkata ingin keluar sebentar untuk membeli gorengan. Aku sempat bertanya-tanya kenapa dia harus keluar, padahal di dapur masih banyak makanan. Namun, katanya dia hanya iseng ingin mencicipi gorengan kaki lima yang katanya khas. Aku menawarkan diri untuk menemaninya, tapi dia menolak dan meyakinkan bahwa dia tidak akan lama. Sebenarnya, rasa khawatirku kepada Desta masih ada. Meskipun dia sudah dewasa, dia masih baru pindah dan belum memiliki ponsel untuk dihubungi. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan tahu harus bagaimana. Rita kemudian muncul dan bertanya kemana Desta pergi. Setelah kujelaskan, dia tampak tidak senang. Menurutnya, Desta belum tahu jalan, dan pergi sendiri tanpa ponsel bukanlah ide yang baik. Kami pun memutuskan untuk menyusul Desta. Saat hendak keluar rumah, kami berpapasan dengan Pak Men. Kami bertanya apakah ia melihat Desta keluar, namun Pak Men menjawab tidak tahu karena ia sempat tertidur. Aku dan Rita pun memutuskan untuk mencari Desta dengan cara berpencar. Aku menuju arah kanan, sementara Rita dan Pak Men ke arah kiri. Selama sekitar 30 menit pencarian, aku belum menemukan Desta. Belum ada kabar dari Pak Men juga. Aku memutuskan untuk mencari di pasar malam dekat stasiun, tempat yang biasanya ramai dengan pedagang kaki lima. Siapa tahu Desta ada di sana. Setelah sampai, aku mengirim pesan kepada Pak Men dan membagikan lokasiku. Ia membalas bahwa ia dan Rita akan menyusul ke sana. Sambil berjalan perlahan, aku mencoba mengamati sekeliling. Desta mengenakan kaos biru polos dan celana pendek hitam. Ukuran tubuhnya yang tinggi seharusnya membuatnya mudah dikenali. Aroma makanan dari berbagai penjajah membuat perutku lapar. Aku membeli beberapa makanan ringan dan duduk di kursi umum, mulai menikmati yang kubeli. Namun, aku tertegun saat melihat Desta. Dia ada di seberang jalan, di sisi rel kereta api, melambaikan tangan dan tersenyum padaku. Aku membalas lambaian itu. Tak lama kemudian, Rita dan Pak Men tiba dari belakang. Aku memberitahu mereka bahwa aku sudah menemukan Desta dan menunjuk ke arahnya. Saat itu juga, terdengar teriakan keras tentang kereta. Semua orang mulai berteriak, memperingatkan Desta, tetapi ia terlihat seperti tidak mendengar apapun. Dia masih berjalan santai dengan senyuman mengarah ke tempatku berdiri. Detik berikutnya, kereta menghantam tubuh Desta dan menyeretnya beberapa meter ke sisi jalan. Aku, Rita, dan Pak Men langsung berlari ke arahnya. Orang-orang mulai mengerumuni tubuh Desta yang kini terbaring bersimbah darah. Pelipisnya terluka parah, darah terus mengalir deras. Lengan kirinya tidak terlihat normal, darah mengucur dari sana. Kaki kanannya tampak patah, dan baju yang dikenakannya sudah robek parah.
Dadaku terasa sesak melihat kenyataan di hadapanku. Baru saja aku melihat senyumnya, dan kini wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Rita menangis sejadi-jadinya di pelukanku. Air mataku pun mulai jatuh, aku tak sanggup berkata-kata. Lidahku keluh, mulutku bergetar, tubuhku tak bisa berhenti merintih. Usahaku menahan tangis sia-sia, karena air mata justru semakin deras mengalir. Suasana menjadi kacau. Ada yang berteriak memanggil ambulans, ada yang meminta kerumunan untuk memberi jalan, ada pula yang menatap jenazah Desta dengan penuh iba. Sebagian lainnya memaki kereta yang baru saja merenggut nyawa Desta. Dalam sekejap, aku merenung bahwa hidup dan mati bagaikan kedipan mata, begitu cepat, begitu tidak terduga. Kalimat itu kembali terngiang di kepalaku, tentang status tumbal dan status nyawa, tentang aku lungo. Ternyata semua ini adalah kutukan dari desa itu, kutukan yang mencabut nyawa secara misterius. Konon, jika jumlah tumbal mencapai 100, kutukan akan hilang, dan desa itu akan kembali menjadi kampung biasa seperti yang lainnya. Hal itu pernah diceritakan oleh ayah, dan ayah mengetahuinya dari Mbah Sujarmatio. Kini, yang bisa kulakukan hanyalah berserah diri kepada Tuhan. Aku hanya berharap agar tumbal berikutnya bukan nyawa kami.